warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kepada Allah karena hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa terus bertolabul ilmi, mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat. Para pelajar yang berbahagia, pembahasan kali ini adalah terkait tema semangat beribadah dengan meyakini beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kita tahu semua bahwa beribadah adalah tujuan diciptakannya manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah perjalanan terkadang kita terlenakan oleh kesibukan dunia sehingga mengikis peribadatan kepada kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah salah satu motivasi agar tumbuh kembali semangat beribadah kepada kita adalah dengan meyakini atau beriman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami makna hari akhir sehingga terdapat perubahan dalam diri yang berupa pertama, meningkatnya keimanan terhadap hari akhir. Yang kedua, meningkatnya motivasi ibadah. Yang ketiga, membentuk karakter yang unggul dengan akhlakul karimah. Yang keempat, termotivasi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Dan yang keenam, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Para peserta didik yang berbahagia, untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka di sini akan disampaikan tentang kompetensi dasar beserta indikator pencapaiannya. Pertama, kompetensi dasar pertama adalah meyakini terjadinya hari akhir. Kemudian berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang berikutnya adalah menganalisa dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah menyajikan kaitan antara beriman pada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, serta adil. Adapun indikator pencapaiannya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti terjadi. Yang kedua, memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Dan kemudian mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Dan terakhir, peserta didik mampu menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada hari akhir, sebagaimana yang terpampang dalam slide berikut ini. Dan untuk memahami kompetensi dasar dan capaian, maka ada langkah-langkah dalam pembelajaran hari ini. Langkah pertama adalah menyimak dan menyimpulkan segmen membuka relung hati. Yang kedua, menyimak dan memahami materi wacana memperkaya hasanah keilmuan. Dan yang ketiga adalah mengikuti kuis yang akan disampaikan. Para pelajar yang berbahagia, kebenaran akan datangnya hari akhir
bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari aspek kajian ayat-ayat Al-Quran, yang kedua adalah berdasarkan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah berdasarkan panca indera. Para pelajar yang berbahagia, salah satu bukti tentang kebenaran datangnya hari akhir adalah termaktub dalam surat Al-Anbiya yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya sahisatul absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Dan telah dekatlah kebenaran datangnya hari akhir, maka tiba-tiba terbelalalah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami dalam kelalaian dalam perkara ini. Bahkan kami termasuk orang-orang yang zalim. Baiklah, kita akan mencoba mendekati tentang kebenaran, bukti kebenaran akan datangnya hari akhir dari sisi kajian Al-Quran. Kiamat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Yakni peristiwa datangnya kematian bagi seluruh makhluk, termasuk manusia, yang bersifat lokal maupun individual. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, setelah kematian ini, maka fase pertama dari manusia itu akan kembali ke alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah adalah alam di antara alam akhirat dan alam dunia. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam alam barzah, apa sebenarnya yang terjadi? Di alam barzah ada fitnah kubur. Fitnah itu adalah beragam pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat kepada orang yang meninggal dunia tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya, tentang imannya, dan tentang kiblatnya. Dalam alam barzah juga menjadi fase siksa kubur untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang zalim, untuk orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik. Sementara bagi orang-orang yang beriman, dia merupakan nikmat kubur. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar berlindung kepada fitnah kubur dan siksa kubur. Dalam doanya, Rasul SAW menyampaikan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian, dari fitnah kubur, dan dari fitnah datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Adapun fase setelah alam barzah adalah ada yaumul ba'ats, ada yaumul hasyr, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, dan ada yaumul jaza, dan berakhir pada kehidupan surga atau neraka. Para pelajar yang berbahagia, hasanah keilmuan berikutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah pertama adalah mencegah kita dari perbuatan dosa. Yang kedua adalah semangat untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, mudah untuk bertaubat. Yang keempat, akan mendapatkan ketenangan hati. Dan kelima, tidak akan tamak terhadap kehidupan dunia. Para pelajar yang hebat dimanapun Anda berada, demikian materi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir telah kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Di akhir penghujung ini nanti ada kuis yang harus dikerjakan. Tetap semangat dan menjadi pelajar-pelajar yang hebat untuk Indonesia ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.